Okay, let's go. Halo Kak Nina, Halo, selamat sore selamat Kak. sore. Sore juga ya? Oh iya, udah di Indonesia ya? Ya, kan Dino. Oke, oke. Suaraku jelas nggak? Bagus, bagus, bagus Kak. Oke. Oke, Soalnya bentar, lagi nggak bentar. pakai headphone. Oh iya, iya, iya. Oh iya, ini di tempatku lagi hujan ini Kak. Misalkan, ini kan di desa banget nih tempatku. Misalkan mati lampu sama hilang sinyal, harap maklum ya. Oke, sip. Oke, ini Kakak di mana Kak? Aku sekarang lagi di Jogja. Oh, aslinya memang Jogja. Aslinya aku dari Maluku. Ah, ah. Jad- Terus karena kakakku lagi di Jogja kan, ah, kebetulan beliau baru habis melahirkan. Nah, aku ah. menggantikan ibuku Oke. untuk menjaga beliau gitu. Tapi Aslinya proses aslinya, Jawa, oh, etnis tapi Jawa, memang tapi ada lahir besar Maluku. darah timurnya berarti ya? Darah Malukunya ya? Daerah timurnya nggak ada sih, cuma lahir besarnya di Maluku karena orang tua Oh ya ya, transmigrasi kan. transmigrasi. Iya di tempatku banyak nih transmigrasi nih, daerah trans nih. Oh iya, emang emang di mana Kak? Ini di Sekarang di Kalimantan mana? aku Kak. Oh iya kan Kalimantan salah satu yang jadi tempat Ha-ha. program transmigrasi Iya kan. banyak banget di sini. Oke Wah, oke. Ini kuliahnya udah beres kan Kak? alhamdulillah udah beres. Oke. Aku mau pengen tahu tuh, gimana dulu kok milihnya kok bisa ke Rusia tuh gimana itu? Mungkin kita awali dari situ Kak. Mungkin ceritakan latar belakang Kakak dulu. Kok memilih kuliah kedokteran itu ke Rusia? Gimana tuh ceritanya tuh Kak? Ceritanya ya, jadi aku tuh emang dari SMA tuh udah mulai merantau ya Kak. Aku Ah, merantau ke Kota Ambon. ah, Kota ah, Ambon tuh aku sekolah di salah satu SMA boarding. Nah di SMA ini tuh aku ngerasa kalau aku tuh banyak banget terpapar informasi-informasi terkait beasiswa, informasi-informasi lomba-lomba, terus tentang perkuliahan-perkuliahan lah. Karena kalau di tempat aku kan dari Pulau Buru. Mungkin kalau ah, kakak ah, ah. tahu di sejarah ada tempat Iya iya iya. perundungan politik. Nah aku kan dari dulu tuh di situ kayak kurang terpapar informasi karena kan internet aja susah gitu loh. Ah, Nah pas masuk SMA ini tuh mulailah ada informasi-informasi terkait kuliah ke luar negeri. Nah dari situ aku kayak pengen nih rasain kuliah di luar negeri tuh gimana sih gitu. Nah terus kebetulan juga kan dari sekolahku beberapa senior tuh emang udah ada yang kuliah ke sana gitu. Jadi kita memang udah ada informasi, oh cara daftar untuk kuliah ke sana tuh gini gini gini, ada Oke. program beasiswanya tuh ini gitu. SMA Akhirnya aku mana dulu nyoba lah Kak? dan alhamdulillah lolos. SMA mana Aku dulu? dari SMA Negeri 25 Ambon. Oke, itu hitungannya SMA di Siwon Ambonnya Ambon. kan ya? Itu di Kota Ambon. Ah, oke, berarti sebelumnya udah ada pendahulunya. Setelah SMA itu lanjut kuliahnya di luar negeri gitu ya? Lanjut kuliahnya di luar negeri. Ah, ah, Sebenarnya ya ah, intermezzo ah. aja. Dulu aku pengennya ke Jepang sih. Oh gitu. Tapi Nah, itu yang pengen informasi digali. ketinggalan. Kenapa memutuskan kok ke Rusia tuh? Kan banyak tuh Eropa yang lain tuh. Kenapa di Rusia itu Kak? Em, waktu itu tuh yang informasinya yang kayak aku udah tahu jelas nih prosesnya gimana tuh Rusia gitu. Oh gitu. Maunya ke Jerman, tapi kekeliruan aku adalah waktu itu saat SMA aku nggak ngambil kurs untuk bahasa Jerman. Jadi kan prosesnya akan lebih lama lagi gitu loh. Iya iya iya. Nah, Iya. sedangkan kalau Rusia itu kan emang nggak ada apa namanya kewajiban khusus untuk bisa bahasa Rusianya Nah, gitu. tapi Akhirnya untuk cobalah komunikasi awalnya di coba-coba sana, dan alhamdulillah ternyata lolos gitu. untuk komunikasi di sana bukan bahasa Inggris kan? Bahasa Rusia kan Untuk Kak? komunikasi di sana karena bahasa Rusia, Heeh. bahasa Rusia. Tapi nggak ada Jadi karena aku mensyaratkan. program beasiswa Kak, jadi Oh, heeh. Gimana gimana lanjut Kak? mewajibkan bahasa Rusia tuh nggak ada. Nah, karena aku ngambilnya beasiswa, jadi kita tuh memang kelasnya tuh pakai bahasa Rusia. Nah, pas sampai di Oh. sana, kita tuh akan ada kelas persiapan bahasa ya kurang lebih sekitar 8 bulan lah gitu. Jadi sampai di situ itu nggak langsung kuliah yang kedokterannya itu ya, masih penyesuaian kuliah bahasa, Bener, pembekalan. Itu benar. hurufnya pun beda sendiri ya kalau Rusia ya, abjadnya itu ya. Kalau
kalau mau di-compare sama Latin ya, jadi ada Ah, yang bentuknya sama, iya. bunyinya sama, Ah, ah. bentuknya sama, bunyinya beda, bentuknya beda, bunyinya beda. Iya, iya. Agak ini ya, agak spesial. Sama kayak mereka Jerman juga kan bahasanya bukan Inggris ya. Jerman itu. Rusia juga gitu. Ah, ah. Ya, Rusia juga punya bahasanya sendiri. Nah, kalau di Jerman itu kan ada level bahasanya tuh B1, B2 gitu. Kalau Rusia sendiri ada gitu-gitunya juga nggak, Kak? Rusia juga sebenarnya ada ya. Ah, Cuma seingat aku waktu kita kemarin ke ujian bahasa untuk masuk ke perkuliahan, di situ ah. nggak ditulis levelnya. Cuma dinyatakan kita Oh, lulus gitu, kayak skor ya, 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 ya. speakingnya berapa, listeningnya Ah. berapa, writingnya berapa gitu. Yang penting intinya itu kayak bahasa hari-harinya gitu, nyambung aja gitu ya. Nggak ada syarat Iya, harus benar. level gitu. Tapi susah nggak, Kak, bahasa Rusia, Kak? Agak susah Jujur, kan ya? Iya kan? Paling jujur menurut aku cukup sulit ya Kak, karena misal kita ya, kita ah, kalau mau bilang kita kemarin pergi, kita mau ah, pergi ah, sekarang, kita mau pergi besok, ya sama aja kan. ah. Rusia tuh beda. Oh, Perginya naik apa juga, bahasanya juga udah beda. iya, iya, iya. Agak spesial ya. Gitu Oke, deh. oke. Makanya tadi sebelum kuliah harus ada pembekalannya tadi. Berapa bulan tadi? 6 bulan? Eh, Sebenarnya ya harusnya ah, tuh 1 tahun, tapi ah, setelah aku hitung-hitung kemarin aku cuma 8 oh, bulan. 8 Beberapa bulan. teman ada yang 6 bulan malahan. Ah, Jadi beda-beda setiap kampus gitu. mm. Nah, untuk di Rusianya kemarin waktu pas pendidikan itu, kalau di Indonesia kan kita proses perkuliahannya itu mulai dari akademik sampai kita lulus itu sama nggak sama kayak di Rusia itu, ngelewati kayak ada koasnya, ada ujian kompetensi ya kalau di Indonesia gitu. Nah, di Rusia gitu Iya. juga nggak, Kak? Dari segi durasi dulu ya Kak. Dari Aha. segi durasi itu sebenarnya mirip aja ya, rata-rata 6 Ah, tahun. Meskipun ya di Indonesia itu kan ada yang 5 sampai 5,5 tahun karena ah, ada ah, sistem SKS. Nah, kalau kita di sana 6 tahun ya 6 tahun gitu. Dan sistemnya itu nggak seperti di Indonesia yang kayak 4 tahun kita teori dulu bisa dibilang kayak gitu untuk ah, dapat SKS. Nah, ya, itu 2 tahun koas kan kalau di koas Indonesia. Kalau di ya. sana enggak. Kalau di sana tuh kita full 6 tahun. Setelah lulus 6 tahun itu baru kita medical doctor atau dokter. Jadi nggak ada istilah sarjana Koas. kedokteran itu nggak ada. Jadi langsung Dan satu paket itu koasnya, ya. iya satu paket. Ah, Dan ah, koasnya itu di akhir setiap semester. Jadi dari tahun ah. pertama pun kita udah ke rumah sakit gitu. Jadi setiap akhir semester Oke. kita ke rumah sakit gitu. Oh, berarti mirip-mirip gini, Kak, keperawatan itu. Jadi setiap ganti ini ke rumah sakit gitu. Kalau di Mungkin bisa dibilang seperti itu sistemnya. Mungkin kalau kayak di Indonesia kan selesaiin dulu SKET-nya, koasnya habis di belakang baru gitu ya. ya, Kalau ya ini benar per semester ya. Oke, per oke. semester benar. Totalnya durasinya kurang lebih sama aja ya kayak di Indonesia ya. Sama aja sih, sama aja kurang lebih 6 tahun gitu. Mm, Cuma mungkin yang bedanya juga ini sih Kak. mm. Kalau di Rusia tuh setelah kita lulus, maksudnya setelah kita melewati tahun ketiga, itu kan jatuhnya kita sudah hampir melewati semua preklinis kan, udah mau masuk ke klinis. Kita bisa ngambil sertifikasi buat dapat sertifikat nurse. Oh Jadi gitu. iya, jadi pas kita udah tahun ketiga atau kita sudah selesai tahun ketiga, kalau misalkan teman-teman yang mau ikut nyambi kerja di poliklinik atau mau jadi asisten, kebanyakan sih teman-temanku ngambilnya asisten dokter gigi ya. Iya. Atau mungkin mau kerja di rumah sakit, bisa ngambil shift malam, itu udah bisa karena kita udah punya sertifikat nurse. Oh, jadi bisa dinyambi gitu ya. Bisa nyambi. Ya, ya, ya. Sambil cari sampingan gitu. Bener, bener. Oke, untuk rotasi kliniknya sama juga nggak kayak di Indonesia, Kak, yang dilewati itu? Apa ya namanya? Stase-stasenya itu. Mirip-mirip juga nggak? Kalau di Rusia tuh dibaginya tuh jadi kayak kelompok besar sih kalau dari aku ya, kayak misalkan tahun pertama kedua itu kan preklinik, kita tuh jatuhnya praktek bareng nurse. Jadi kayak kita belajar gimana sanitasi, bagaimana cara penanganan pasien, merawat pasiennya gimana. Nah, dasar lah masih ya. Ya, dasarnya. Tahun ketiga, keempat itu udah jadinya asisten dokter. Nah, ini sebenarnya kalau departemen itu sebenarnya macem-macem ya. Mungkin hampir mirip juga sama di Indonesia. Tapi kalau yang aku lihat di kampusku, kita juga ada kelonggaran bisa request. Misalkan nih, kalau aku tertariknya mungkin di bidang bedah, aku bisa nih nge-request pas di praktek-praktek tahun terakhir untuk ngambilnya di departemen bedah. Kayak gitu. Jadi udah bisa diarah. Oh ya, satu lagi, kalau dokter anak gitu nggak harus spesialis gitu ya? Pediatrik. Bener gitu ya? Gitu gimana tuh ceritanya tuh? Ini kalau menurut aku ya, jadi sebenarnya dia tuh
dokter anak, Ha-ha. tapi nggak bisa di-compare sama di Rusia yang dokter spesialis. Jadi sebenarnya dia sama aja, dia dokter umum, tapi Ha-ha. dokter umumnya khusus anak. Nah, itu Oh uniknya. gitu. Kalau kita Kalau di Indonesia kan Indonesia spesialis kita kan? basic cuma ada dua ya. Ah, Ya, benar. ya. Dan kan basicnya cuma Oke. dokter umum sama dokter gigi. Kalau di Ah, sana tuh ada 3, dokter dokter umum, umum. dokter gigi, sama pediatri. Oh ya. Berarti kalau yang dokter umum ini nggak bisa menangani yang usia-usia anak ini? Sebenarnya bisa, karena kan Hmm. kita juga belajar tentang anak, Ya. tapi lebih spesifiknya tuh dikirimnya nanti ke si Dokter si pediatri anak. itu. Oh ya, oke. Iya, Tapi dari gitu jenjang pendidikannya setara dokter umum juga ya dia ya? setara dokter umum, Ah. setara dokter umum. Oh itu bedanya ya. Berarti pembagiannya 3 kalau di Rusia ya. Kalau kita kan 2 aja tuh, Iya, dokter benar. gigi, dokter umum. Iya, Ah. benar. Kalau yang di sana apa yang nggak ada di Indonesia tapi ada di Rusia Kak? Cuma adanya di Rusia, apa tuh bedanya dari sistem pendidikannya sama atau pembelajarannya ininya, kesehatannya? Kalau dari sistem pembelajaran ya ini malah justru ada di Indonesia tapi nggak gitu. ada di Rusia. Gimana? Bukan nggak ada sih kan, bukan nggak ada, tapi kita belajarnya mungkin nggak sedalam yang di Indonesia, yaitu penyakit-penyakit tropis. Oh Kayak iya, misalkan benar. malaria, Itu nggak ada di sana ya? tifoid. Nah, di Indonesia kan banyak banget ya Banyak kan. banget, Jadi kita apalagi belajar daerah lebih Papua dalam. gitu. bahkan kayak itu udah penyakit yang kayak ya udah biasa aja gitu kan kalau di Indonesia. Iya. Nah, kalau di Rusia itu mungkin karena itu jarang kan kita belajar, tapi kayak superficialis, kayak dasar-dasarnya aja gitu. Karena andaikan ada pun itu jarang banget. Itu pun orang-orang yang mungkin mereka punya riwayat habis dari negara-negara tropis kayak gitu. Terus apalagi yang beda ya? Yang beda itu kan dari apa yang kita pelajari ya. Terus juga kalau di Indonesia, aku kurang sebenarnya nggak begitu tahu sistem ujian di Indonesia gimana ya. Tapi kalau di Indonesia rata-rata setiap kelas kita tuh punya kelas semester ujiannya tuh lebih basicnya tuh ke oral. Jadi oral tuh maksudnya kita langsung jelasin ke dokter gitu. Oh, secara lisan. Pertanyaan nanti akan diberikan ke kita. Secara lisan. Oke. Gitu sih. Kebanyakan kalau secara ujian gitu. Terus juga apalagi ya, kalau dari sistem kesehatan di Rusia yang aku lihat, kalau aku compare dengan sistem yang ada di Rusia ya namanya juga negara maju ya kan. Iya. Mereka tuh punya satu sistem yang namanya tuh bukan sistem sih, apa ya bisa dibilang, ya mungkin bisa dibilang sistem lah. Namanya tuh dispanserisasi. Jadi dispanserisasi itu adalah di mana orang-orang yang masuk di usia tertentu mereka tuh harus rutin untuk kontrol. Dan rutin kontrolnya ini bener-bener dari pasiennya juga patuh untuk datang, dari pihak polikliniknya pun juga inisiatif untuk menghubungi pasien, kayak misalkan kasih tahu tanggal di usia berapa? Masuk di usia berapa gitu? Berapa ya? Pralansia? Usia 50 ke atas. Iya. Udah masuk pralansia ya? Iya. Dan kayaknya itu tuh merata gitu, merata ke semua, bahkan yang bisa dibilang pelosok-pelosok Rusia pun. Setelah aku lihat-lihat tuh kesehatannya benar-benar merata. Kalau kita kan ya bisa dibilang cukup kurang gitu. Terus juga dari screening, misalkan ya mungkin kan kakak juga kan tenaga medis ya. Biasanya juga diajukan untuk screening kanker atau semacamnya. Nah, mereka tuh juga gitu, misalkan perempuan yang di atas 45 tahun itu kan harus rutin cek apakah ada resiko terkena kanker payudara. Nah, di sana tuh bener-bener dilakuin, rutin dilaksanain, pasiennya juga ada kesadaran ya? Iya gitu loh. Jadi kayak kalau di compare sama sistem di Indonesia ya mungkin sistem belum kita karena belum sampai ke situ ya kayaknya. Ya masih perlu berkembang gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Itu tadi juga, setiap 1 bulan kayak gitu diwajibkan si orangnya itu. Kalau dispenser itu biasanya setahun sekali deh kalau nggak salah. Tapi tergantung, kalau misalkan dia udah ada terdeteksi, mungkin sudah punya penyakit kronis ya nanti itu udah beda lagi gitu. Tapi kalau misalnya kayak cancer itu biasanya 2 tahun sekali. Gitu. Jadi mereka udah ada database-nya ya berarti ya. Ini penanganannya harus apalagi iya, database-nya bagus banget. Sama ini mungkin nuklir. Kedokteran nuklir?
Iya, di Indonesia kan juga ada kan, tapi Iya, mungkin belum iya, iya. Cuma banyak. belum ya Nah, tapi kalau benar-benar. di Rusia tuh udah cukup banyak. Bahkan mereka punya rumah sakit khusus untuk yang medicine nuklir gitu. Itu sih Itu kayak wow. harusnya kakak ambil yang itu tadi, kedokteran nuklir itu tadi. Wah, Nggak bisa punya tuh. lahan kita di Indonesia ya. Tapi kan di Indonesia juga sudah mulai kan Kak, udah mulai Di juga ada di mana ya? dokter Kampus mana nuklir ya juga. kemarin kedokteran UKI nuklir kalau nggak itu? salah udah ada ini deh, fakultas PPDS untuk Medicine of Nuclear kan kalau nggak salah. Tapi Kalau nggak salah. bingungnya nanti setelah lulus itu lahannya kemana? Makanya Ya, nggak mungkin, ada. mungkin kita Iya, nanti kerjasama, iya, iya. kita kerjasama sama Rusia kan bisa. Jatuhnya kan kita harus keluar juga. Iya sih. Untuk Mungkin- biaya sendiri kak, gimana kak? Kalau di compare sama punyanya Indonesia, berapa tuh kalau biaya perkuliahan di Rusia ini, khusus di bidang ini? Biaya perkuliahan kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang mau ngambil kuliah secara mandiri bukan beasiswa ya. Iya, 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 iya. Setelah aku riset-riset untuk biaya terkini itu rata-rata dari 500.000 rubel sampai 700.000 rubel. Mungkin kalau dirupiahin itu sekitar 100 sampai 150 juta per Bentar. tahun. Satu rubel itu 180 rupiah nggak sih? 200 rupiah ya? Nah, sekarang udah 234. 200, gitu kan? Sekarang rubel udah mulai naik. 200, Sekitar berapa tadi? Itu, Berapa rubel? Itu sampai kita Sekitar lulus. Enggak, 500.000 rubel sampai 700.000 rubel tuh cuma per tahun. Per semester, per tahun ya dia ya? Per 2 semester jadinya, per per 2 2 semester. semester. 500 sampai itu. Gitu. Oke. Bahkan aku udah cek di kampusku ya. Seingat aku tahun lalu tuh baru 450-an ribu rubel, sekarang udah 600.000 rubel. Yang mana kalau ikut kurs sekarang itu udah 140 juta. Nggak mampu itu kalau pakai biaya sendiri, nggak mampu. Itu untuk kuliah aja ya. Untuk keperluan kayak biaya transportasi, rumah apa gitu gimana tuh bayangan biaya di sana? Kalau untuk biaya kehidupan ya ini tergantung kotanya, tergantung gaya hidupnya. Tapi kalau di kota Kazan kan aku kebetulan di kota Kazan ya. Kakak kemarin di mana? Aku di Kazan. Bukan itu, Kazakhstan loh. Iya. Kazan. Itu jauh nggak sama Moskow? Beda jauh ya? 12 jam naik kereta. 12 jam kan? Iya. Itu. Kalau di Kazan cukup terjangkau sih, Kak. Bahkan aku bayar asrama aja. Kalau untuk yang mahasiswa beasiswa itu kita bayar asrama kalau dirupiahin ya itu sekitar 1 juta per tahun. Per tahun loh, bukan per bulan. Oh. Berarti murah aja ya kalau asramanya ya? Kenapa? Berarti murah aja ya kalau untuk asramanya itu ya? Untuk asrama cukup murah. Kalau untuk di Kazan ya. Bahkan di kampus lain juga sama sih. Range-nya sekitar segitu. Atau kalau yang bukan beasiswa biasanya 3 juta per tahun. Oke. Kalau itu aman lah, mungkin masih terjangkau ya untuk tempat tinggal terjangkau. Untuk makan minum gitu harga ininya satuan ininya gimana tuh kalau di sana? Biaya kehidupan aja sih, Kak. mirip ya? Mirip kayak di Indonesia sih kalau di Kazan ya. Soalnya misalkan beras berapa ya 1 kilo tuh ada sih yang kayak berapa kalau dirupiahin sekitar 15.000 mungkin. Iya, nggak terlalu berat ya, masih ini. Ya, tapi itu juga kan tergantung kurs juga kan. Kalau misalkan kurs rubel lagi naik, ya mungkin agak naik juga harganya. Nah, itu harga segitu karena memang mahal kan beras di sana. Mereka kan makan gandum, nggak beras ya? Iya, mereka rata-rata makannya gandum, roti. Makanya tapi berasnya mahal. Ukuran beras kayaknya mirip-mirip aja sih, nggak yang kurang mahal. Lebih aja tergantung, ya. Karena kan tergantung mau ambil beras yang mana. Beras premium, ya kalau beras premium pastinya mahal. Oke. Iya. Cuma yang nggak kebayang tadi biaya kuliahnya aja sih. Kalau untuk kehidupannya berarti kurang lebihnya ini aja ya, enteng aja masih bisa lah. Iya, benar. Terus mungkin ini juga informasi ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang nanyain beasiswanya tuh 100% semuanya nggak sih? Kalau beasiswanya itu 100% ditanggung biaya kuliah, tapi kalau biaya hidup, asrama itu kita bayar sendiri. Nah, tapi kita juga dari kampus itu dapat uang saku. Tapi setiap kampus itu sistemnya beda-beda sih, Kak. Beda-beda, misalnya ada yang kayak prestasinya bagaimanapun ya uang sakunya tetap segitu. Ada juga yang ngasih kalau misalkan prestasinya naik atau sering ikut kegiatan, uang sakunya juga naik. Atau misalkan yang ngambilnya S1 sama yang ngambilnya S2 itu juga uang sakunya juga beda gitu. Ya uang sakunya sih minimal ya rata-rata tuh dapatnya 500.000 per bulan. Ada juga yang bisa sampai kayak dapat 2 juta. Jadi beda-beda. Nah biasanya kalau misalkan teman-teman ngerasa nih
nggak cukup, atau mungkin udah dapat kiriman juga dari orang tua tapi merasa kurang cukup. Di Rusia semenjak 2020 mahasiswa asing udah boleh kerja part time. Jadi silahkan kalau kuat Oke. kuliah sambil kerja, Ya, monggo. boleh ngambil itu ya. Benar. Kalau kakak ini kemarin beasiswanya apa? LPDP, bukan ya? Bukan, aku ngambilnya Russian House Scholarship. Jadi beasiswa dari pemerintah Rusia. Oh, gitu. Ini Ada beasiswanya dibuka setiap tahun. uh, waktu kakak kemarin yang asli orang Indonesia kuliah di situ ada berapa? Kalau yang asli Indonesia ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 3 Ada ngambil kelas bahasa Inggris, 1 ngambil bahasa Rusia. Oke. Populasinya nggak banyak kan kak? Orang kuliah di Rusia gitu, jarang banget kan? Ih banyak Kak, orang Masa sih? asing kuliah di Rusia. Orang Banyak. asing kan? Kalau kita Indonesia jarang kan? Indonesia banyak, Masa sih kak? banyak. Iya. Yang paling laris Bahkan jurusan apa di situ? Yang paling banyak itu hubungan internasional. Oh, Hubungan internasional tuh paling banyak. kalau kedokteran kayaknya baru kakak deh, yang kesehatan, iya nggak sih? Enggak, banyak. Banyak Bahkan juga ya? udah ada senior yang ngambil spesialis anak juga, udah Oke. penyetaraan, udah kerja di Indonesia. Ah. Ada yang ngambil spesialis ortopedi, kandungan, macam-macam, udah banyak kalau Kak. Oh Udah, gitu. karena kayaknya udah lama banget sih banyak yang kuliah Oh di iya Rusia. iya. Aku aja berarti yang kurang ini. Selama ini kan paling nggak kalau masalah kesehatan gitu kan jatuhnya mereka di Jerman nggak sih yang paling banyak? Jerman, Cina, Banyak kan di situ. Nah, itu Makanya banyak. aku lihat kemarin, lah kok di Rusia ini gitu. Jarang-jarang gitu. Banyak Oke, kok oke. banyak. Oh ya. Mungkin ini referensi baru nih. Mungkin arahnya nggak ke Eropa bagian mereka Europe juga. Timur, Bisa ke- Eropa Timur. Ya, bisa ke Rusia juga. Oke. Sempat mengalami ini nggak perbedaan budaya di sana gitu? Apa kesulitannya waktu itu? Kalau budaya ya, oke, kesulitan dulu ya kali mungkin. Awal-awal tuh mungkin cuaca kali ya Kak. Ya, ekstrim banget ya. Soalnya kan Indonesia tuh kan nggak pernah ya cuacanya sampai minus. Iya. Sampai sana Lembab kan winter di sini. minus 25, minus 30. Kayak Jadi di dalam agak kulkas kaget. masih. Tapi makin bener. Tapi makin lama ternyata winter, aku suka winter sih. Musim dingin. Iya. Kalau yang lain itu mungkin aku nggak terlalu kaget sih, orang Rusia kan kalau ngomong juga ya nggak cuma Rusia sih, kayaknya orang-orang negara Eropa tuh juga banyak yang kalau ngomong tuh agak keras, nadanya tinggi. Cuma mungkin karena aku dari timur ya Biasa udah aja ya. biasa aja sih ketemu nenek-nenek Iya. yang kalau Iya. ngomong kayak marah-marah, meskipun beliau marah-marah beneran sih, jadi kayak udah biasa. Iya, nggak usah diambil hati ya gitu. Udah terbiasa kita mah gini. Oke. Terus sih, tapi mungkin ini sih kalau misalkan kakak mungkin pernah dengar ada yang bilang orang Rusia tuh kurang senyum. Ya mungkin bisa dibilang iya, tapi kalau sama orang nggak kenal. Tapi kalau udah kenal baik kok, ramah banget juga. Gitu sih. Oke. Nah, itu setelah kuliah kedokteran ini kan udah selesai nih kedokterannya Kak. Untuk masuk kita kembali ke Indonesia gitu menggunakan ijazah itu gimana tuh prosesnya? Penyesuaiannya apa kayak ada ujian gitu Kak atau gimana? Oke. Jadi iya bener sih kalau kuliah kedokteran di luar negeri, jadi kita balik harus penyetaraan. Nah, mungkin kalau masih denger yang dulu sistem penyetaraannya itu lama, bertahun-tahun, kuliah lagi. Iya. Kalau sekarang? Nah, sekarang 2 tahun, tahun kemarin itu udah diberlakukan sistem baru. Jadi sekarang sistem penyetaraannya itu untuk dokter yang lulusan luar negeri balik ke Indonesia itu setarakan ijazah di Dikti. Setelah itu kita daftar ke KKI untuk nantinya ikut ujian adaptasi. Untuk ujian adaptasi ini sistemnya sama ya, kayak ujian yang anak-anak kedokteran Indonesia, kayak UKMPPD gitu. Jadi ada CBT-nya, tes komputer, sama nanti ada OSCE-nya. Nah, nanti setelah dinyatakan lulus, kita akan ditempatkan internship selama 1 tahun. Oh, sama jatuhnya. Sama juga kayak yang lulusan Indonesia juga akhirnya kan, internship 1 tahun ya. Benar. Nah, berarti nggak seribet Jadi udah dulu nggak lagi selama yang kan? dulu lagi. Kalau dulu kan harus ngejar mana yang nggak dapat mata kuliah yang ini kuliah lagi gitu kan? Itu ribetnya. Benar. Jatuhnya kalau sekarang udah bayar uang kuliah lagi. Iya benar. Oke. Terakhir nih Kak, mungkin lebih ke saran aja sih Kak, mungkin untuk teman-teman yang pengen mengikuti jejak Kakak nih, yang pengen kuliah ke sana,
Kira-kira apa nih yang bisa kakak sarankan? Apa ya, bukan cuma ke Rusia aja sih sebenarnya, ke Nah, negara lain. Aku selalu bilang teman-teman yang mau kuliah medis ya, kesehatan apapun itu, mungkin pertimbangkan lagi, maksudnya benar-benar pertimbangkan, karena kalau udah sampai sana itu bukan jarak yang dekat untuk kita ya pulang lagi nggak gitu. bisa nggak bisa dalam satu hari ya. Kalau misalkan memang berencana untuk berkarir di Indonesia, cari tahu dulu kira-kira sistem agar bisa kerja di Indonesia itu nanti gimana kalau untuk lulusan luar negeri. Karena banyak banget teman-teman yang mereka kuliah ke luar negeri, tapi ternyata mereka nggak tahu kalau ternyata pas balik harus penyetaraan gitu. Jadi kalau misalkan mau kuliah ke sana, kalau ditanya rekomen atau enggak, tergantung. Mungkin yang biasa jadi pertimbangan, kalau misalkan biaya jadi pertimbangan, Oke. terus mungkin ada teman-teman yang belum punya kesempatan kuliah, terus kerja dulu, terus ternyata umurnya udah nggak sesuai dengan Kelewatan. kriteria kuliah. Itu juga bisa coba untuk kuliah ke luar negeri gitu. Terus kalau mau dapat relasi secara internasional, terus mau dapat pengetahuan medis yang mungkin berbeda dari Indonesia, itu juga nggak ada salahnya untuk coba keluar gitu. Itu sih. Bahkan bukan cuma kuliah ke luar negeri aja ya Kak, kuliah di Indonesia pun juga kita harus pertimbangkan kan, pertimbangan betul-betul kita ngambil jurusan ini gimana. Sama halnya kalau mau kuliah ke luar negeri juga gitu, harus dipertimbangkan benar. Kira-kira tantangan-tantangan apa yang kemungkinan akan kita dapat gitu. Karena kuliah di luar negeri, ya kuliah di Indonesia juga, menurut aku bukan hanya sekedar kalian pintar, enggak, tapi mentalnya juga harus kuat. Banyak teman-teman yang pintar, tapi merasa kayak nggak kuat, mundur gitu. Ya, karena mental sih itu benar-benar. Menurut aku ya gitu Kak. Kalau pintar sendiri mungkin bisa kita belajar, tapi kalau mental itu yang susah itu. Kalau mentalnya menyerah tuh bisa tengah jalan nanti keluar itu. Walaupun secara akademik nggak apa-apa deh ngeluh, yang penting sambil dijalanin. Ya prinsipnya gitu sih, nggak apa ngeluh, yang penting sambil dijalani. Oke, makasih banget. Oh ya, ini udah kerja di Indonesia? Jadi aku sementara, kan aku baru lulus, jadi aku sementara lagi persiapan untuk ikut ujian. Nah, kebetulan ujian ini nanti bulan depan insya Allah akan dibuka untuk ujian adaptasi. Jadi mohon doanya. Amin. Semoga berhasil. Nanti kalau udah selesai, tak wawancara lagi. Boleh nanti? Boleh ya? Boleh. Oke. Dengan pengalaman yang baru. Dengan pengalaman baru. Berarti kedepannya akan stay-nya di Jogja ini ya? Jadi tergantung nanti akan dilempar intensifnya kemana. Karena ini masih rahasia, nggak tahu dapatnya di mana. Rahasia Kemenkes nanti, lemparannya kemana ya? Bener. Oke, makasih banget ya Kak. Salam untuk Ibu ya? Ya di Jogja tadi. Kakak. Oke, salam lah untuk keluarga di sana ya. Maaf loh udah mengganggu waktu istirahatnya nih, udah sore. Tadinya kalau masih banyak udah aku yang terima kasih. Tadinya kalau masih di Rusia, aku minta sampein salam ke Vladimir Putinnya itu. Waduh, beda kota. Ya, beda kota ya. Oke. Makasih ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Sehat-sehat selalu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Datang.